itu tadi ucapan dari Ibu P kepada Brigadir J saat ulang tahun. Entah ulang tahun keberapa, di media sosial pemberitaannya tidak dijelaskan hal itu. Tapi kata-katanya sangat-sangat istimewa ya, sangat-sangat istimewa. Apakah itu pantas seperti hubungan atasan dan bawahan, ataukah hubungan yang lebih spesial? Silakan kalian menilai sendiri. Tapi ada kata-kata yang membuat saya agak-agak gimana gitu ya. Kata-katanya seperti ini. Dan aku bersyukur memiliki kamu sebagai pengawal, teman, dan keluarga. Jadi Ibu P ini sudah menganggap Brigadir J ini sebagai teman, juga sebagai keluarga. Jadi lebih dari sekedar bawahan dan atasan. Kemudian ada lagi kata-kata yang seperti ini. Selamat ulang tahun pengawal hebatku, Sua. Sua ini kalau nggak salah kan sebutan Brigadir J namanya kan Joshua. Sua dari panggilan nama belakangnya. Selamat ulang tahun pengawal hebatku, Sua. Andai kata kalian sebagai suami terus menemukan chat yang seperti ini, apakah cemburu atau tidak ya? Silakan kalian komen di bawah ini ya. Selanjutnya akan saya prediksi teman-teman, di mana peristiwa ini kan sudah kalau nggak salah sudah hampir 1 bulan, tapi Ibu P ini masih terganggu kejiwaannya dikarenakan, maksudnya psikologisnya terganggu dikarenakan peristiwa itu. Nah, mari kita ungkap di sini. Tertekannya itu karena apa sih? Apakah karena melihat dada-dada di rumahnya, ataukah ada hal yang lainnya? Mari kita ungkap di sini. Ataukah nanti kalau Ibu P ini bersuara, masalah ini bisa menjadi terang benderang, ataukah Ibu P ini menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang lain? Mari kita ungkap di sini. Di sini. Saya pakai kartu mana ya? Kartu ini aja ya. Bagaimanakah perasaan Ibu P saat ini? Bukan kartu ini, kartu ini saja. Bagaimanakah perasaan Ibu P saat ini? Bagaimanakah kondisi kejiwaan Ibu P saat ini? Bagaimanakah kondisi kejiwaan Ibu P saat ini? Komunikasi, ada refleksi, apa yang terjadi itu semuanya ada kaitannya dengan apa yang sudah diperbuat. Selanjutnya, bagaimanakah kejiwaan Ibu P? Ada violet, masih berkabut di sini. Ada matahari, tapi masih ada dikelilingi kabut. Jadi seperti ini teman-teman. Ibu P memang kondisinya lagi kurang bagus kejiwaannya, psikologisnya karena apa yang sudah terjadi. Di sini Ibu P butuh komunikasi, butuh kayak healing dan lain sebagainya agar kondisinya lebih bagus. Tapi apa yang terjadi di dalam kasus ini, Ibu P juga harus menyadari itu tak luput dari apa yang sudah dilakukan. Jadi ada sebab dan akibat dalam sebuah kehidupan, dan Ibu P ini juga harus menyadari. Dan di sini ada simbol violet, ada simbol matahari, tapi mataharinya tertutup kabut, yang artinya kalau Ibu P ini berbicara dengan jujur, masalah ini bisa kelar. Tapi Ibu P saat ini masih ditutupi kabut. Nah, kabut ini kabut yang seperti apakah? Apakah dari perasaan Ibu P sendiri yang masih bersedih dan lain sebagainya, ataukah kabut ini dari kondisi-kondisi yang dia mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya? Mari kita ungkap di sini, ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, di video ini di konten saya adalah sesi prediksi. Prediksi itu bisa salah, bisa benar, atau bisa nyerempet sedikit. Jadi kalian harus memiliki pemikiran yang rangkap di dalam
menelaah prediksi saya. Jangan menuntut kesempurnaan dari diri saya ya. Jangan menuntut kalau prediksi saya harus benar semua. Nggak bisa, karena saya juga manusia biasa memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, mari kita ungkap tentang violet, matahari yang berkabut. Ada petunjuk apakah dari matahari yang berkabut ini? Ada petunjuk apakah dari matahari yang berkabut ini? Matahari berkabut. Ada simbol the healing light. Healing, pengobatan, light, cahaya. Bisa diartikan Ibu Putri saat ini memang membutuhkan healing seperti yang saya bilang tadi, membutuhkan healing agar jiwanya, psikologisnya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, kabut ini, kabut yang seperti apakah? Ada angel of four direction. Ada 4 malaikat dari 4 penjuru. Kita artikan nanti ya, biar nyambung. Selanjutnya, kabut ini, kabut yang seperti apakah? Ada fear, ketakutan, was-was, kekhawatiran tentang apa yang sudah terjadi. Nah, mari kita dalami dari ketakutan. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Ada courage, ada semacam seseorang yang berani melangkah di sini. Nah, orang yang berani melangkah ini menurutmu tujuannya apa? Victim mentality, karena tekanan mental. Wow, seperti itu. Selanjutnya, mengapa orang tersebut mengalami tekanan mental? Apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dirasakan? Mengapa orang tersebut mengalami tekanan mental? Karena milestone, merayakan. Ada sebuah perayaan. Perayaan seperti apakah yang sudah terjadi? Status quo, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Pendapatnya seperti apa, terkait dengan apakah pendapat itu? Terkait dengan taking step nantinya. Oh, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Saya artikan dari sesi yang kedua dulu. Dari kartu yang di sesi kedua ini memang Ibu Putri mengalami kejiwaan yang sangat down dikarenakan melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Nah, mengetahui kejadian tersebut. Di sini ada simbol spirit 2 keluar, spirit the healing light dengan angel of the four direction, yang artinya Ibu Putri memang kondisinya sangat terpuruk saat ini dikarenakan mengetahui kejadian tersebut. Dia butuh pengobatan, butuh healing, butuh pendampingan agar kejiwaannya bisa pulih kembali. Tapi entah sampai kapan ya pendampingan ini, karena peristiwa ini sudah 1 bulan, sudah hampir 1 bulan kayaknya ya. Kalau menunggu Ibu P pulih, tentunya juga akan berlarut-larut masalah ini. Sedangkan Ibu P ini adalah saksi kunci dalam peristiwa ini, karena Ibu P berada di lokasi saat itu, apalagi pelaporannya adalah pelecehan. Tentunya Ibu P bisa mengemukakan apa yang sudah dilecehkan oleh Brigadir J. Nah, tapi teman-teman ya, dari ucapan ulang tahunnya Ibu P kepada Brigadir J, apakah dengan kedekatan seperti itu bisa dikatakan sebagai pelecehan? Kamu adalah teman, keluarga, yang artinya Ibu P ini sudah menganggap Brigadir J ini lebih dari seorang bawahan. Makanya di sini agak-agak janggal juga kalau dianggap sebagai pelecehan, karena kedekatan Ibu P dan Brigadir J juga sudah dekat ya hubungannya sebagai teman. Dan di sini
ada seseorang yang saat itu mengalami victim mentality, tekanan mental. Dilambangkan orang yang memegang kepalanya ini mengalami tekanan mental dan kemudian berani melangkah untuk mempertahankan pendapatnya. Dan akhirnya terjadilah peristiwa itu dan ada taking step. Taking step itu bisa diartikan kemudian orang itu masuk ke dalam rumah. Nah, disinilah agak-agak menjadi tanda tanya ya, kalau dibilang itu adalah semacam pelecehan yang seperti apa. Padahal kalau melecehkan ya bisa saja kalau saat nyupiri Ibu P tidak di dalam rumah atau bagaimana. Kita masih meraba-meraba di sini. Kita tunggu aja penyelidikan yang terkait agar bisa mengungkap semuanya ini. Tapi yang seperti saya bilang tadi, Ibu P ini adalah saksi kunci, karena Ibu P ini yang ada sangkut pautnya korban pelecehan kalau menurut pelaporannya ya, korban pelecehan. Terus apa yang dilecehkan? Ditambah lagi dari penetapan Baradae yang konon katanya menembak tidak untuk membela diri, lantas menembak untuk apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sungguh-sungguh ada di kepala saya ya teman, mungkin di kepala kalian juga. Pertanyaan-pertanyaan tentang kejanggalan-kejanggalan yang seperti ini. Andai kata Ibu P mau bersuara dengan jujur, tidak ditutupi kabut ini ya. Di sini ada simbol matahari yang ditutup kabut, masalah ini bisa menjadi clear. Nah, masalah ini bisa menjadi clear. Nah, kabut ini ternyata Ibu Putri masih ada ketakutan untuk mengungkapkan, masih ada tekanan-tekanan yang terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang akan saya prediksi apakah Ibu P mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya harus melakukan ini ataukah tidak. Kita prediksi di sini. Apakah Ibu P juga mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya harus melakukan ini atau skenario? Apakah Ibu P juga mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya? Ada simbol the loving woman, wanita yang mencintai, ini simbol dari Ibu P. Kemudian apakah kamu saat ini mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarmu? Ada simbol courage, keberanian melangkah. Jadi ada orang-orang yang berani melangkah di sini. Keluar lagi kartunya. Energi ya, energi yang bisa dikatakan membuat Ibu P itu juga tertekan. Apa yang sudah dilakukan orang ini terhadapmu? Membuat victim mentality, membuat Ibu P tertekan. Selanjutnya, apakah orang ini menginginkan kamu mengikuti skenario-nya? Ada simbol transformasi, ada semacam perubahan-perubahan. Jadi skenario yang asli dibuat berubah seperti itu. Perubahan ini apakah perubahan yang baik atau bukan? Perubahan ini atau apakah perubahan yang di luar dari aslinya? The Healing Light. Jadi seperti ini teman-teman. Ibu P memang mengalami tekanan di sini dari orang-orang di sekitarnya, makanya di sini ada simbol victim mentality, di mana orang-orang di sekitarnya berharap ada semacam perubahan yang terjadi di kasus ini. Nah, misalnya ada skenario yang terjadi, dan itu merupakan the healing light untuk sebuah kondisi yang lebih bagus buat mereka. Jadi Ibu P juga mengalami tekanan seperti itu. Seperti apa ya teman-teman? Kalau awalnya kan
beritanya Brigadir Barada E ini melakukan tembakan dikarenakan untuk menyelamatkan diri atau membela dirinya. Karena kalau face to face, door to door, ya door to door, pastinya siapa yang lebih dulu mati. Makanya di pemberitaan pertama Barada E menembak Brigadir J tentunya untuk keselamatan dirinya juga dan untuk keselamatan Ibu Putri. Makanya di saat pemberitaan pertama, Barada E ini menjadi hero penyelamat pada keluarga Ibu P. Tetapi setelah diadakan otopsi kedua, yang diketahui dari pengacaranya Brigadir J bahwa Barada J ini ada tembakan dari belakang kepala yang tembus ke hidung. Nah, tembakan dari kepala dari belakang berarti bukan face to face ya. Jadi ditembak dari belakang kalau menurut pengacara Brigadir J. Nah, setelah itu barulah muncul pemberitaan atau mungkin sudah diteliti dan lain sebagainya, barulah muncul kalau Barada E menembak bukan karena untuk membela diri. Lantas karena untuk apa? Nah, ditambah lagi ada pemberitaan yang dulu kononnya Barada E ini adalah penembak yang jitu. Ternyata pemberitaan yang terakhir yang saya baca, Barada E ini hanya sopir, bukan ajudan, sopir dari Bapak FS, sopirnya. Juga tidak memiliki kemampuan tembak yang seperti diberitakan di awal-awal. Nah, permasalahan ini menjadi mula dari keterangan pertama berubah begini ya teman-teman. Tidak konsisten. Makanya di sini juga kita agak negatif thinking, juga agak ada kecurigaan dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang luar yang tidak ikut dalam penyelidikan tentunya harus bisa menahan diri. Kita kedepankan asas praduga tidak bersalah. Semoga pihak kepolisian bisa mengungkap semuanya ini dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan barang bukti yang ada, alat bukti dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.